Oke, direview lagi mas. Kali ini yang akan saya review ini mas. Saya punya kembaran dari si lincah. Ini produk dari Reika yang seri Catfish ukuran 450. Mirip karo si lincah mas. Kayak bocel. Nanti kita cek speknya, kita review hari ini mas. Reika Catfish ukuran 450. Ini dia Reika Catfish ukuran 450. Kita akan buka mas Reika Catfish. Dan kembar karo si lincah mas. Ada lagi produk yang kembar ini kayak si lincah. Joran lain, tidak perlu saya sebutkan nanti tidak malah bingung mas. Ini tutupnya unik mas. Nah. Ini. Jadi di sisi bagian depan ini mas. Ini tutup depannya ini kayak baut ini. Nah ini ditutup ini. Jadi mungkin memang TG ini dia didesain untuk tidak di kolong wrapping mas. Kalau harus di wrapping ini dilepas tidak bisa loh. Nih. Seperti apa jenengannya Paradis. Terus ada joran zoom impor juga kan, model zoomnya ini uliran baut gini mas. Secara bobot ini lumayan berat mas. Untuk tutup belakangnya ini besi mas, sama persis dengan selincah, bahkan bentuknya ini ukurannya juga sama. Reika High Carbon Road Quality Product ukuran 450. Dari desain ini pangkal ke atas sampai ujung sini semua sama. Yang membedakan hanya tutup bagian depan ini aja, tutupnya yang beda. Kita coba timbang bobotnya mas. Ini yang ukuran 450, kita cek bobotnya 145 gram mas, ukuran 450. Untuk ruas pendek sebenarnya terhitung lumayan ringan mas. Kalau ruas panjang 145 masuk kategori berat. Kalau ruas pendek ini ringan karena kan ruasnya kan banyak. Tampilan secara keseruan persis tuh mas, persis dengan pol plek. Ini tutup bagian depannya ini yang tadi saya sebutkan ulir mas ini. Jadi sisi bagian bawah emasnya itu nempel di bodi, yang bisa dilepas cuma sisi tutupnya bagian atas saja. Tutup belakangnya ini sudah besi, sama persis seperti si lincah, bahkan cat dan model-modelnya sama. Ini sampai ke atas. Ini Reika 450 Catfish. Untuk panjang tertutupnya ini 43 mas, 43 cm. Nah ini tutupnya tadi yang saya sebutkan diulir, dan bagian belakang ini nempel bodi mas, ini tidak bisa dilepas. Paten mungkin bisa dilepas, saya ada akalnya, wong Indonesia kan nakal ya. Dari sisi bagian belakang ini tanpa ada embel-embel stiker dan tanda peringatan dan tulisan macam-macam mas, polos los. Susunan ruas dari belakang seperti ini, karena ini masuk definisi ruas pendek jadi rapat mas, rapat pet. Susunan ruas dari depan sama seperti ini, rapat juga sama mas. Dan ini ya, ini ring emasnya ini tidak bisa dilepas mas, paten. Kita akan hitung jumlah ruasnya, sekalian kita cek ruasnya. Persis kok mas, rano gesek-gesek karo selincah mas. Cuma ini sedikit
terlihat lebih tebal daripada selincah mas. Kalau secara struktur bahan karbonnya kurang lebih sama, motif karbonnya juga sama, sama persis. Nah cuma ini ada plusnya mas, sambungan join antar ruasnya ini halus mas. Saya lihat kan nih mas, ini yang ruas ujungnya nih tidak jendol seperti tekek-tekek pada umumnya, ini sambungannya halus. Di ruas pangkalnya juga halus, orang jendol, malah justru hampir rata ini mas. Kadang kan di beberapa tekek yang ini ruas depannya ini mengecil, sisi bagian pangkalnya ini dia lebih besar, jadi rotok jendol gitu mas. Ini enggak, ini lebih rapi nih. Ini jumlah ruasnya, sebentar mas, kita hitung jumlah ruasnya. Ini paling ujung ini 2 ruas, saya enggak keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ruas. Ukuran 450, 13 ruas dengan panjang ruas masing-masing sama. Motif karbonnya spiral glossy ini dengan finishing cat mas. Nah, seperti ini tampilan ruasnya. Kita lihat lebih detail mas. Ini di masing-masing join sambungan antar ruasnya ini halus mas, orang jendol. Dan motif ruasnya ini sama persis dengan silincah, tapi ini lebih tebal. Nanti saya lihatkan mas ketebalannya seperti apa. Nah ini ketebalannya seperti ini, nampak sedikit lebih tebal daripada silincah mas, rasanya lebih kokoh. Cuma nanti kita akan coba tes action dan tes bendingnya seperti apa, kaku mana sama silincah mas. Iya. Cuma ini saya enggak bawa silincah, jadi kita enggak bisa battle ya. Dari depan seperti ini, wah Jian, termasuk ini lebih rapi daripada selincah mas. Selincah itu ruas bagian depannya ini sedikit memipih dan potongan masing-masing ruas kurang rapi. Kalau ini lumayan rapi mas. Oke, sekarang saatnya kita akan cek actionnya mas. Ini kalau menurut saya di harga berapa ini tadi ya, 200.000, rasanya sedikit lebih murah daripada silincah mas, bisa menjadi opsi. Cuma itu tadi kalau mau di casting, mau di casting, mau di custom wrapping, jadi disingkat casting ya. Kita harus ngilangi itu tadi yang sambungan atau tutup ruas bagian ujung harus dihilangkan. Nah, terus baru bisa di wrapping. Kalau masih ada besinya itu di wrapping kan tidak bisa mas, susah. Kita akan tes actionnya mas, kita buka dulu. Ini mungkin kalau sekilas dilihat dari ukuran ruasnya, ini mungkin partnya ini sama persis dengan silincah mas, Oregon silincah. Wah ya sama mas, kurang lebih sama. Ujungnya kelihatan. Oke, seperti ini actionnya. Dari belakang seperti ini. Kelihatan ya mas. Cuma masih sedikit lebih kaku selincah, karena ini di ruas ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai ruas ke 6 ini dia masih ikut goyang. Kalau silincah masih sedikit lebih kaku. Cuma alangkah baiknya untuk lebih jelas kita cek bendingnya mas, seperti apa. Ini beban yang saya pakai seperti biasa ukuran 252 gram mas, untuk tingkat keamanan. Di 252 gram saya kira di semua TG aman. Hanya saja tergantung itu tadi cara ngangkatnya mas. Biasa terjadi patah atau pecah bagian ruas itu kan karena nyantol terus dipaksakan ditarik-tarik ini mas. Itu biasanya yang membuat patah. Atau kalau kita narik ikan posisinya sampai ke 90 derajat atas, jadi sampai posisi jorannya naik gini ya pasti patah, karena lengkungannya itu tidak bisa menahan beban sesuai dengan kapasitasnya.
Ini 252 gram. Seperti ini kelihatan lengkungannya. Kalau dengan selincah masih sedikit melengkung ini mas, jadi sedikit lebih kaku selincah. Cuma kalau kita lihat dari sisi ketebalan ruasnya tadi, lebih tebal ini daripada selincah mas padahal. Nah, cuma harganya memang sedikit ringan. Ini kalau tutupnya ini diambil, terus stikernya merek ini diambil, orang taunya juga selincah. Padahal beda, ini Reika. Catfish Reika. Oke, cukup. Sekarang kita akan tes panjang reelnya. Kita cek panjang reelnya mas ini dari 0 sampai ke ujung atas sana. Terus sampai ke atas. Lah, baru kali ini mas ada TG 450 yang panjangnya lebih dari 450. Ini 460 bahkan lebih. Oh. Wih, mantep loh ini mas. Oke, untuk kesimpulan saya kira cukup dulu reviewnya mas. Kesimpulannya, kalau kita perbandingan dari sisi harga, kalau saya kok milih ini daripada selincah mas. Cuma ya itu tadi, ini tutupnya kok aneh ya mas. Mungkin kalau yang suka ini original, tidak suka di wrapping, mungkin lebih seneng ini karena lebih tertutup. Nih. Kalau secara kualitas ya 11-12 mas, dari sisi harga jelas lebih murah. Mungkin selisih harganya kita bisa pakai untuk custom. Mau ditambahkan karet bakar, kita tambah rel, kita beli senar dan lain-lain, mungkin iso ngenteng-ngentengi. Kalau dari sisi harga gitu. Cuma itu tadi, balik lagi, biasanya di Indonesia itu kalau tidak branded, after salesnya itu susah mas. Jadi kalau kita bosen, kita mau jual lagi susah. Cuma kita beli tujuannya kan bukan untuk dijual lagi, untuk dipakai. Kalau rasanya enak, biasanya dia akan bertahan lebih lama daripada joran branded yang tidak enak. Jadi kenapa di pasaran second itu banyak joran-joran branded yang akhirnya dijual? Satu, karena mungkin kebutuhan. Yang kedua, yaitu tadi belinya itu apa ya, asal beli saja mas. Yang penting merek gitu. Setelah tinggu terus utawa terjadi patah, dia susah nyari spare partnya atau mahal, akhirnya dijual. Karena eman-eman di samping kita tidak bisa merasakan maksimal dari fungsi atau rasanya gitu. Yo, terus akhirnya jadi sia-sia. Kalau saya mendingan pilih yang lebih murah, terus kita custom seenak mungkin, jadi kita bisa pakai senyaman mungkin dengan harga yang lebih murah. Jadi suatu saat terjadi kesalahan teknis, kerusakan atau hilang itu tidak terlalu gelo. Tapi nek wis regone larang, dinggo ra penak, arep didol meneh, ndelalah hilang, wis kacau. Oke Mas, saya Risa, reviewnya hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton, semoga sehat selalu, lancar rezeki. Terima kasih supportnya. Monggo kita masih tetap open untuk sharing-sharing soal pertegean Mas. Untuk soal spot-spot yang butuh info sekitar pinggiran Rapening, monggo. Cuma biasanya saya di daerah barat. Kalau di daerah timur, Candi Gedong Songo muncul itu saya jarang. Kalau di daerah barat sering, hampir tiap hari saya mancing. Terima kasih.